Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 19 12 11 11 2 dari PAID semester 5. Sebelum ke materi pembahasan, ini sedikit roadmap untuk presentasi kali ini. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip ialah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan lainnya. Menurut Syah Janilus, prinsip ialah sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir, berpijak, dan sebagainya. Menurut Toto Asmara, prinsip adalah sebuah hal yang fundamental yang menjadi martabat diri, atau prinsip juga bisa diartikan sebagai bagian hakiki dari harga diri. Menurut Badudu dan Zain, prinsip adalah suatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip ialah suatu asas atau dasar dalam berpikir dan menjadikannya sebuah pegangan untuk proses ke depannya. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, prinsip umum. Prinsip umum diartikan sebagai prinsip yang harus diperhatikan dalam kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevansi. Kurang lebihnya, kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternalnya. Secara internal sendiri, kurikulum memiliki relevansi antar komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen ini memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologi, tuntutan siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel, dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswanya. Selanjutnya, prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang di dalamnya tingkatan kelas, jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Prinsip efisien, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak yang mulia dan juga berbudi pekerti yang luhur. Efisiensi sendiri ialah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada prinsip efektivitas, yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Di dalam prinsip ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswanya. Selanjutnya, prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Ini mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau khusus. Yang kedua ada prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien ini, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pembelajaran yang tepat. Yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Prinsip ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Yang keempat ada prinsip penilaian. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni merencanakan alat penilaian, menyusun alat penilaian, dan mengelola hasil penilaian. Prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum,
ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan dasar, yaitu diperlukannya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana, dan isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kesimpulannya, di dalam sebuah pengembangan kurikulum ini tentu membutuhkan proses yang tidak cepat, tanpa adanya kajian yang matang untuk masalah ini. Selain itu, dalam proses pengembangan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya, seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan juga komponen pendidikan lainnya, agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.